Dia yang tidur dengan setan, saya yang disalahin. Sungguh kamu termasuk orang yang nekat, namun kamu tiada mengetahuinya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Bagi kamu tidak masuk akal. Kok tidak masuk akal sih? Oke, sekarang saya tanya, ini yang masuk akal nih, ini masuk akal. Seseorang yang terlambat bangun untuk sholat subuh, menurut Muhammad gara-gara apa? Gara-gara kecapean? Gara-gara tidurnya terlalu malam? Atau gara-gara apa menurut Muhammad? Apanya yang gara-gara? Saya ulangi sekali lagi. Ini kalau Anda masih nggak nyambung, memang itulah alasan Anda masih jadi orang Islam. Dengar. Menurut Muhammad, apa yang menyebabkan seseorang terlambat bangun subuh untuk sholat, untuk mengerjakan sholat subuh? A. Karena dia terlalu lelah. B. Karena dia tidurnya terlalu larut malam. Atau karena apa? Lalai dia, Bang. Bukan itu, karena setan kencing di hidungnya, di telinganya. Itu kata Muhammad. Gimana? Percaya nggak? Karena setan kencing di telinga, makanya orang terlambat bangun subuh. Percaya atau enggak? Senyum-senyum saja dia sudah. Ya. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya. Nanti banyak lagi yang inbox saya. Kamu berani yang lawan orang awam, lawan tuh Ustadz Adi Hidayat Abdul Somad. Adi Hidayat Abdul Somad udah saya tantang-tantang tidak berani. Oke lah ya, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain bang. Ya, makasih Bang Ali Faiz 76. Saya turunkan dulu. Aduh berat saudara-saudara. Oke ya, kita kasih naik kembali. Ada Yudi Maghrib. Iya, nggak bisa jawab, lapor polisi. Heran saya dengan mereka ini. Diajak debat, tiada mampu menjawab, lapor polisi. Tapi kalau bahasa agama Kristen, udah kayak orang paling bener sendiri dah, udah. Ya, Yudi Maghrib, muslim bang. Iya bang. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Iya, Bang Yudi Maghrib. Ya, sudah dengar dari tadi bang? Oke bang, udah dengarku bang. Sudah dengar. Gimana bang? Apakah Anda sudah ada niatan untuk meninggalkan agama Islam? Sampai mati pun aku nggak akan ninggalin Islam bang. Berarti walaupun bohong, walaupun Islam itu bohong, tetap diikuti ya? Yang beda bang. Oke, baik. Kita tes ya, kita tes. Oke. Anda percaya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Percaya. Oke, itu bukan bohong ya? Bukan. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda kalau sholat begini tangannya? Silakan. Kenapa nggak begini? Coba silakan. Kenapa harus begini? Coba silakan. Ini yang saya tahu aja nih bang. Bukan Anda yang tahu, Al-Quran. Yang kita bahas tadi barusan apa? Yang menjelaskan Anda atau Al-Quran? Al-Quran. Oke, menurut Al-Quran kenapa umat muslim kalau takbiratul ihram begini? Coba silakan. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengatakan seperti ini. Wa aqimus salata, dirikanlah solat. Nah, cara-caranya Iya, yang saya tanya, kenapa sholatnya begini, kenapa? Menurut Al-Quran itu apa? Kenapa harus begini? Kenapa nggak begini? Coba silakan. Bang, pedoman di dalam Islam itu ada dua. Pertama, saya nggak tanya pedoman, saya tanya Al-Quran menjelaskan segala sesuatu kan? Tidak seluruhnya tentang sholat itu dengan cara-cara Al-Quran. Apakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Iya. Oke, tolong jelaskan menurut Al-Quran
apa gunanya orang Islam berkhitan? Menurut Al-Quran. Berkhitan. Itu kan apa ya? Nah, makanya saya bilang Bang, kebohongan terbesar, kebohongan terbesar yang Anda percayai adalah bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Ternyata, mana wajahmu? Iya. Ternyata Al-Quran tidak menjelaskan segala sesuatu, betul? Bang, dengerin dulu lah Bang. Gimana sih? Bang, jangan bahas yang rumit-rumit, yang sederhana. Kita membahas yang simple sederhana. Al-Quran menjelaskan Ya, segala oke lah. sesuatu, betul? Betul. Oke. Tolong jelaskan menurut Al-Quran apa gunanya orang Islam sunat. Abang bertanya kan seluruh aturan adalah di dalam Al-Quran. Ada Katanya Quran juga di menjelaskan dalam segala hadis sesuatu. Rasulullah. Katanya Quran menjelaskan segala Memang sesuatu. iya. Memang iya. Jadi Quran menjelaskan sesuatu apa enggak? Iyalah. Oke, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, apa gunanya sunat? Menurut Al-Quran. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Yang menjelaskan segala Abang sesuatu. dikit-dikit menurut Al-Quran. Kan tidak semuanya menurut Al-Quran. Tetapi Al-Quran. Aduh, makanya saya bilang kamu ini orang nekat yang nyata. Kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, harusnya Al-Quran mampu menjelaskan apa gunanya sunat. Kalau nggak mampu menjelaskan sunat, berarti bohong-bohong saja. Bang, ini, Gimana Bang, Anda Abang nih? bertanya tadi. Ini maaf nih Bang, aku potong Abang bicara nih. Gimana? Abang bertanya tadi. Kenapa orang Islam sholatnya harus gini-gini? Kan gitu. Nggak usah itu, nanti Anda balik-balik saja. Anda sunat kan? Sunat. Menurut Al-Quran, gunanya Anda sunat itu biar ngapa? Itu adalah aturan. Iya, gunanya buat apa? Gunanya menandakan kita Islam, Bang. Mana ayatnya? Kayak debat sama orang. Mana ayatnya? Terus cancel Bang pertanyaannya. Meninggal dunia. Baik, satu pesan saya kepada Anda. Satu pesan saya. Kalau Anda menemukan satu saja kebohongan di dalam Al-Quran, berarti Anda tidak pantas lagi mengikuti Al-Quran, betul? Tidak. Udah malu dia, udah ditutupin mukanya. Baiklah, kalau sudah malu jadi orang Islam, saya turunkan Yudi Maghrib. Oke ya. Kita lanjutkan kembali. Ya teman-teman, sekedar pengumuman ya, sekedar pengumuman. Teman-teman sekalian, akun asli saya itu hanya ada 2. Nah teman-teman sekalian, tetapi akun yang satunya itu sudah tidak pernah lagi saya pakai. Ya sekitar sudah 3 bulan atau 4 bulan tidak saya pakai. Nah tadi saya baru ngupload video di akun satunya itu, saya kasih tahu supaya yang follow di akun satunya untuk pindah ke sini ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman follow yang asli. Nah ciri-cirinya gimana Bang akun asli itu? Akun asli itu kalau siaran begini, ini seperti ini, real. Ya, bukan rekaman ya yang diputar-putar. Nah kalau itu sudah pasti akun palsu. Ya, di unfollow saja teman-teman ya. Di unfollow atau diblokir seperti itu, oke? Oke, kita kasih naik ada... Cynthia, ini tadi Cynthia naik kalau nggak salah. Oke, coba kita kasih naik lagi Cynthia. Iya, selamat pagi menjelang siang Cynthia. Halo, Cynthia. Halo. Waduh, membisu saudara-saudara. Baik ya, kalau membisu kita turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian yang muslim ya, kalau mau naik kemari ya jangan gemetaran ya, jangan ketakutan. Boleh didampingi ustadz ya, boleh dampingi ustadz seperti itu.
Dan teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari kita sukseskan pendirian Rumah Apologet ya. Karena kalau kita berapologet seperti ini, menjawab pendebat-pendebat Islam, menjawab para polemikus Islam dari negeri Konoha, kita akan dilaporkan. Ya, makanya teman-teman kita berapologet dari sini. Kepada teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke profil saya ya teman-teman ya. Ini ketik saja ini profil saya ini. Nanti kalian akan ke beranda saya. Nah, di situ ada tulisan kolekte, ada tanda panah ke bawah, ada link YouTube-nya. Nah, pencet saja link YouTube itu. Nah, nanti kalian akan tahu cara-cara berkolekte. Di situ ada rekening, ada apa gitu ya teman-teman ya. Kalau ada link Saweria, ada link apa? Rekening ya, kemudian ada Zelle juga bisa bagi teman-teman yang di US ya. Teman-teman bisa support bantu pendirian Rumah Apologet di situ. Kita cita-cita kita punya Rumah Apologet di sini teman-teman, supaya kita bisa berapologet dari sini dengan tenang dan sejahtera seperti itu teman-teman. Oke ya, kita kasih naik lagi ada Apanu Becak Biren 99. Biren ya, ini biasanya kalau Biren ini Serambi Mekah Aceh ini. Ya, silakan Bang. Bang Biren. Iya, agak sedikit gelap Bang. Coba biar ini Di dalam Bang. iya, saya ada teman-teman dari Aceh yang sudah meninggalkan agama Islam, sudah menerima kebenaran. Ini kapan Anda nyusul nih? Ya, silakan Bang. Saya enggak Bang, dari lahir udah Islam saya. Dari lahir sudah Islam. Jikalau terbukti bahwa Al-Quran berdusta atau berbohong, apakah Anda siap meninggalkan agama Islam? Saya tidak. Tidak. Berarti walaupun Islam bohong, tetap aja diikutin ya. Betul? Betul. Betul. Coba Bang, katakan Bang. Walaupun Islam itu bohong, tetap saya ikuti coba. Telinga saya, kalau Islam, sehingga saya enggak bohong Bang. Nggak bohong. Kalau nanti saya buktikan bohong gimana? Ya boleh, di mananya yang bohong? Boleh. Baik. Menurut Al-Quran, menurut kitab Al-Quran itu sendiri, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Apakah Anda percaya? Percaya? Oke, tolong jelaskan apa gunanya orang Islam berkitan atau bersunat. Silakan. Menurut Al-Quran. Ya biar suci. Mana ayatnya? Silakan. Enggak, biar suci berarti umat Islam, orang Kristen. Bang, tadi saya tanya, yang menjelaskan segala sesuatu itu kitab Al-Quran, betul? Betul. Kenapa jadi Anda yang menjelaskan bukan Al-Quran? Iya, saya kan karena saya udah menganut agama Islam Bang. Iya, di Quran mana? Di Quran mana bahwa fungsi kitan itu supaya suci? Di mana? Ya memang harus suci kita Bang. Waduh, ini udah gila ini orang. Udah, Anda di bawah saja nih. Memang suci, memang apa? Ini Anda gimana sih? Yang ditanya menurut Al-Quran, botol. Aduh, nekat yang nyata. Oke, kita kasih Ahmad Jamaluddin. Oke, Ahmad Jamaluddin ya, Ahmad Jamaluddin. Oh, terpental dia. Oke, kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Oke, Imam Bos Muda. Kita kasih naik Imam Bos Muda. Ya, selamat pagi menjelang siang Imam Bos Muda. Halo? Imam Bos Muda? Halo? Waduh. Iya Bang. Ya, Imam Bos Muda, apakah Anda mendengar suara saya? Lu. Oke, baik. Perbaiki dulu sinyalnya, Bang ya. Nanti sinyalnya perbaiki dulu. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Lebih baik sinyalnya rusak daripada otaknya yang pikirannya yang lemot. Oke, kita kasih naik ada Mulia
Farma. Oke, Mulia Farma. Siap laporkan Edis. Kalau yang saya katakan itu fitnah, buktikan bahwa saya fitnah. Oh, tidak mampu menjawab lapor polisi. Sungguh nekat yang nyata. Oke, silakan. Ada Mulia Farma. Mulia Farma. Ya, Mulia Farma. Duh, terpentalan. Oke, kita kasih naik ada Chandra Badaruni. Oke, Chandra. Iya, selamat pagi menjelang siang, Saudara Chandra Badaruni. Siang. Ya. Ya, Bang Chandra, apakah Anda seorang Muslim? Iya, Muslim. Iya, sudah menyimak dari tadi, Bang. Nyimak, iya lumayan sih, lumayan lama. Ya, bagaimana? Apakah Anda sudah berminat untuk meninggalkan kebohongan? Hubungan apa, Bang? Duh, berarti nggak nyimak. Nyimak. Bang, apakah Anda percaya kepada Al-Quran? 100% percaya dong. Percaya. Kenapa Anda percaya kepada kebohongan? Di mana kebohongan dari Al-Quran? Oke, Al-Quran berkata bahwa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Apakah itu betul? Segala sesuatu, iya, pastinya. Oke. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Tolong jelaskan menurut Al-Quran. Apa gunanya Anda berkhitan? Silakan. Oh, berhitan. Pastinya di dalam Al-Quran banyak tuh. Memang tidak dijelaskan Tunjuk satu ayat. Satu ayat saja. Satu ayat. Al-Baqarah kalau nggak salah. Iya, 1, 2, terserah 3. Bang. Apa? Terserah mau apa, coba saya mau tahu apa alasan umat Islam berkhitan. Berhitan yang paling pertama secara itu kesehatan. Mana ayatnya? Kesehatan pastinya. Ayatnya mana? Memang tidak dijelaskan bohong yang secara nyata. rinci. Bohong, kerja kalian ini dusta aja. Bang, di Quran mana bahwa sunat untuk kesehatan tuh di mana? Di Quran mana? Coba tanya nih, Bang sunat nggak? Yang ditanya menurut Al-Quran fungsi sunat Iya. itu apa? Makanya Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci. Ada Barusan hukum. tadi Anda bilang Quran menjelaskan. Saya Waduh. ini diskusi ini terlihat terlihat bobrok nih kalau diskusi Kok bobrok, Bang? Dengerin. Ya, lu Dengerin. begini, Sebentar. Dengar ya. Ini Al-Quran. Kata Iya. Al-Quran, kata kitab ini, kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Dan Anda percaya, betul? Iya, begini Bang. Sebentar Al-Quran dulu. itu menjelaskan itu. Sebentar dulu, menjelaskan segala sesuatu. Coba, menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu ini, gunanya sunat apa? Gunanya umat muslim Kesehatan, berkhitan. Bang. Oke, Itu ayat berapa? kesehatan. Ayat berapa? Memang tidak dijelaskan secara Berarti rinci Anda dalam bohong. Al-Quran. Berarti Anda memfitnah Al-Quran. Oh. Yang harus dilaporkan polisi itu Anda. Anda yang harus dilaporkan ke polisi. Anda melakukan fitnah kepada Al-Quran, kitab sucinya orang Islam. Oh. Anda bilang menurut Al-Quran sunat untuk kesehatan, padahal Al-Quran tidak bilang begitu. Oh, tapi karena umatnya udah pada botol semua, akhirnya seperti Anda. Apa yang Nabi buat itu benar. Udah, tidur di bawah dulu kamu sana. Orang ditanya menurut Quran kok malah mau kesehatan. Anda yang memfitnah Al-Quran dengan mengatakan Quran berkata sunat untuk kesehatan, padahal Quran tidak bilang begitu. Sungguh Anda nekat yang nyata. Yo, silakan. Kita kasih naik ada RJ. Yo, kita kasih naik RJ. Ya,
Selamat pagi menjelang siang, saudara RJ. Halo? RJ? Baik, kita kasih turun ya RJ ya, karena tidak nyambung-nyambung. Kita kasih naik lagi ada Ahmad Jamaluddin. Ahmad Jamaluddin. Ya Ahmad Jamaluddin, silahkan nyalakan kamera Anda. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, Bang Ahmad Jamaluddin sudah menyimak dari tadi, Bang. Nah, ya ini saya kasih masukan juga ya. Sebentar, Bang. Gini, Di Bang. sini bukan buat masukan, Bang. Di sini Bang, apakah sebuah dosa, apakah sebuah kesalahan menyadarkan orang yang ditipu? Sekarang gini, Bang. Ditanya apa, Bang? Apakah sebuah dosa, apakah sebuah kesalahan kalau menyadarkan orang yang ditipu? Dengarkan saya dulu. Oke, saya dengar. Ditanya. Nanti dijawab dosa atau tidak? Orang nggak menjawab, dia sendiri yang cakap. Sekarang gini, Abang dengar saya dulu. Ya udahlah, kita dengerin lah daripada nangis dia. Silakan. Yo. Ya, tema Abang buat live gini itu toleransi apa tidak? Saya pertanyakan dulu. Baik. Toleransi atau tidak? Baik. Oke, sebentar Bang, saya jawab dulu. Saya jawab dulu. Ya. Saya jawab dulu. Nah, saya jawab pakai ini. Sebentar, Anda kan mau tanya, saya jawab dong. Masa Anda nanya nggak Ya. boleh saya jawab? Anda aja boleh kok. Baik. Pertanyaan Anda begini. Bang, Anda bikin tema begini toleransi atau tidak? Gini, Bang. Kenapa saya bikin seperti ini, Bang? Karena di negeri Konoha yang tercinta, orang Islam senengnya bahas-bahas agama Kristen. Contoh misalnya, Anda lihat banner ini? Anda lihat banner yang begitu besar yang dipajang di jalan raya ini, lihat? Lihat nggak? Nah, mendadak picek. Lihat nggak? Ini yang bikin, sebentar, ini yang bikin umat apa? Yang bikin ini umat apa? Itu oknum, bukan semua. Iya, Oknum. makanya saya juga. Apakah Abang termasuk? Dibilang oknum. Dengar. Nih, dengar. Oke, Dengar saya. dulu, dengar. Terus. Anda mengatakan bahwa Bible, dengar dulu Bang. Anda mengatakan, Siap. benarkah Bible dipalsukan? Ini sebenarnya inti dari obrolan ini ingin membuktikan bahwa Bible kitabnya orang Kristen itu sudah dipalsukan. Nah, sehubungan dengan orang Islam bikin acara seperti ini, saya tunjukkan yang dipalsukan itu, yang bohong itu kitabmu. Dan malangnya kamu percaya. Mau saya Islam. buktikan nggak? Nggak, berani nggak? Mau saya buktikan nggak? Bahwa kitabmu Ini bohong. dengar saya dulu. Ketakutan kan? Benar. Agama Gimana? saya Islam. Agama Islam. Tapi dalam Islam banyak mazhab, bukan satu mazhab. Yang buat itu mazhab apa? Tanya dulu. Jangan semua Mazhab pengikat apa? Mazhab itu banyak. Mazhab Hambali, Maliki. Jangan Baik. semua abang libatkan dengan agama. Baik, oke. Saya Kalau abang tunjukkan buat ya. ini, sama juga abang buat orang marah. Tak ada Kalau orang toleransi. Islam bahas agama Kristen namanya dakwah. Kalau ada orang Kristen menjawab, marahlah orang Islam. Betul. Kalau orang Kristen bahas agama Islam, dakwah. Marilah kepada kebenaran. Betul. Tapi giliran kalau kita bahas agama Islam, saudara-saudara, mereka ngamuk. Betul. Itu namanya Anda egois, Bang. Itu namanya Anda mau menang sendiri. Bukan egois. Gimana? Abang boleh boleh buat tema, tapi dengan ini Bang, jangan buat tema kayak gitu. Oke, jadi ini benarkah Bible dipalsukan? Ini kalau ini namanya dakwah, betul?
Kalau buat tema, oke, minta perdebatan antara agama, secara agama. Namanya dakwah, saudara-saudara. Secara agama baru boleh. Kalau Ayo, mereka saling bahas sharing. agama kita, saudara-saudara, Sharing, luar Bang. Buat tema biasa, itu. saudara-saudara. Buat- Tapi Baru. kalau dibalik sikit saja mereka ngamuk, saudara-saudara, Dengar ngamuk. dulu, Secara agama itu toleransi kan. Nah, kalau buat tema itu, Saya oke, menjawab, saling bertukar pikiran. menjawab kalian. Oh, giliran Bertukar dijawab pikiran. toleransi. Udah, berarti Anda tidak mampu menjawab. Loh, tidak mampu jawab apa? Apa Oke, yang abang tanyakan sama sekarang saya tanya, apakah Quran sanggup menjawab? Al-Quran itu pedoman hidup, bukan Apakah Quran sanggup menjawab atau tidak? menjawab. Itu pedoman hidup. Ayat Al-Quran mengatakan Saya tanya, Quran menjelaskan segala sesuatu kitab loh. abang bisa menjawab Kak pertanyaan saya. Ini Al-Quran Kitab abang menjelaskan bisa segala menjawab sesuatu. pertanyaan saya pertanyakan. Bible tidak pernah mengklaim bisa menjelaskan segala Al-Quran sesuatu. itu pedoman hidup. Bible Al-Quran itu tidak pernah pedoman mengklaim hidup, menjelaskan bukan segala sesuatu, Bang. Kitab abang bisa nggak memperjelaskan sesuatu? Bible tunjukkan tidak di- pernah membuat klaim menjelaskan segala sesuatu, nggak pernah. Ya, Al-Quran bukan untuk menjelaskan itu. Al-Quran itu Ini pedoman ada hidup. ayatnya, ada ayatnya Quran menjelaskan segala Gimana, sesuatu. coba? Mau? Apa? Oke, ada Al-Quran di situ. Ada. Oke, buka surat An-Nahl ayat 89. Silakan. Buka Quran surat Nah. An-Nahl ayat 89. Ya, sekarang apa yang abang mau pertanyakan? Kayaknya dia pernah Islam tapi pernah Di dibuang. dalam Al-Quran nih, di dalam Al-Quran surat An-Nahl 89, kami turunkan kepada kamu Al-Quran. Jangan kau keluar dari aplikasi. Tidak terlihat dari sini. Jangan Saya tak keluar keluar, dari saya tak aplikasi. Saya tak keluar. Tenang. Bohong lagi. Saya bisa lihat Anda keluar dari aplikasi, makanya di sini terjeda. Saya Memang orang Islam ini boleh tak berdusta keluar, dalam tenang 3 aja. perkara. Saya- Baik, tetangga saya, Baik. tetangga saya semua beda agama. ya saya nanya tetanggamu Tetangga kok. saya semua. Saya nggak ngurusin tetanggamu. Iya, ayo. Makanya saya, ayo. Dengar. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya dengan ayat itu? Percaya nggak? Quran tuh yang buat siapa? Quran tuh pada Percaya bicara, nggak? bodoh. Iya, percaya saya. Percaya? Karena itu pedoman orang Islam. Baik. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, tolong. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam Ya. kalau mati pakai kain kafan? Silakan. Google dulu dia. Google. Kitabnya udah ganti jadi Google ini. Menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam, Bang. Itulah indahnya agama Islam. Udah, kau di bawah sana, kau di bawah. Kenapa Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya, menurut Al-Quran, kenapa orang Islam kalau mati pakai kain kafan? Itulah indahnya agama Islam. Maka untuk orang-orang yang seperti itu, tiada lain tempatnya adalah ditendang dari sini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat yang nyata, namun mereka tiada mengetahuinya. Aduh. Ya, silakan. Oke, kita kasih naik ada Imam Bos Muda. Ini tadi udah ini Imam Bos Muda. Oke, kita kasih naik ada Zero Voice. Oke, Zero Voice. Oh, terpental ya. Oke ya, sambil menunggu dulu kita iklan dulu sinak. Teman-teman sekalian, gini teman-teman, sebenarnya betapa indahnya kalau kita itu saling menjalankan agama masing-masing. Yang Islam dengan Islamnya, yang Kristen dengan Kristennya. Alangkah indahnya seperti itu. Tapi teman-teman,
Yang terjadi nggak seperti itu. Yang terjadi orang Islam, saudara-saudara, di media sosial, di mana-mana ngomongin Kristen. Abdul Somad ngomongin Kristen. Bawa kitab sucinya orang Kristen untuk menubuatkan nabinya. Adi Hidayat sama aja bahas-bahas Kristen. Ya kan? Coba. Siapa lagi? Ari Untung juga sama. Roma Irama bahkan bikin lagu. Jangan kau tuhankan manusia. Ini kami jawab sekarang, giliran kami jawab. Toleransi lah bang. Toleransi kita bang, toleransi. Terus yang itu kalian nggak ngomong. Itu yang ustadz-ustadzmu kalian nggak ngomong ke sana. Coba bilang sama Abdul Somad tuh bilang. Nekat yang nyata kalian ini. Nih, kalian saya kasih tunjuk ya bagaimana kerjaan orang Islam di negeri kita ini. Nih, saya bilang kerjaan orang Islam karena memang orang Islam semua. Nih, kok dibilang oknum? Bagaimana nih? Lihat ya, saya kasih tunjuk nih. Ini bagaimana orang Islam mengundang penceramah dunia, kelas dunia ini, diundang penceramah kelas dunia datang ke negeri kita ini. Nih, saya balik kamera saya ya. Sebagian dari kalian mungkin tidak tahu ini. Sebagian dari kalian tuh orang-orang awam yang mengira saya buat channel begini nih cari-cari masalah, cari-cari penyakit. Enggak, teman-teman, enggak. Saya buat channel seperti ini, itu memang ada alasannya. Nih, saya kasih contoh. Nih, lihat ya. Tur ceramah Zakir Naik Sabtu malam berlangsung di Bekasi, Jawa Barat. Ceramah yang berlangsung hingga dini hari ini diikuti oleh lebih dari 35.000 jemaah di Stadion Patriot Candrabaga. Penceramah asal India, Zakir Naik Sabtu malam mengisi acara Visit Indonesia 2017. Acara yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga ini dihadiri lebih dari 35.000 jemaah yang datang dari berbagai daerah. Kali ini Zakir Naik yang ditemani oleh putranya Farid menyampaikan ceramah dengan tema Similarity Between Islam and Christianity. Tema ini diharapkan Nah, lihat tuh. persatuan antar umat. Nah, tema ini dapat meningkatkan persatuan katanya. Lihat itu. Memang orang Islam ini jago memutarbalikkan Quran. Tema ini diharapkan yang dibahas sama Zakir Naik itu apa? Di dalam ceramahnya, saya tantang orang Kristen katanya. Untuk menunjukkan di dalam Injil Yesus mengaku Tuhan. Apakah itu? Yang kayak gitu kalian bilang toleransi, Bang. Ketika Jakar turun ya mengatakan bahwasanya Yesus tidak disalibkan menurut Injil itu sendiri. Itu yang di hadapan 40 ribuan orang muslim tadi yang dipakai Stadion Patriot di Bekasi itu. Giliran ditanggapin mewe. Nangis, Bang, jaga persatuan, Bang. Aduh, entah apa kalian ini. Saya itu hanya menanggapi teman-teman ya bahwasanya tidak mungkin loh, tidak mungkin Yesus menubuatkan seseorang nabi seperti Muhammad. Nih, akibat ikut Muhammad orang ini minum kencing onta. Ini akibat ngikutin Muhammad ini. Masa kamu kait-kaitkan Yesus kami dengan Muhammad? Ada aja kamu itu. Giliran dijawab kamunya nangis, mau lapor polisi. Saya sudah bilang, kalian kalau mendapati channel saya ini memfitnah, kalau kalian dapati channel saya ini mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang agama Islam, sekarang juga kalian ke Mabes Polri. Sekarang datang ke Mabes Polri, ormas Islam datang ke Mabes Polri, bilang, nih, akibat ikut Muhammad orang ini minum pipis onta, nih bilang nih. Apakah yang saya katakan itu fitnah?
Oh, nekat yang nyata Anda itu. Ya. Saya ini teman-teman menjawab. Jangan kotori kekristenan, ya. Jangan kalian kait-kaitkan agama dari Arab itu dengan iman kami. Ya. Tuh dibilang ini katanya foto saya sendiri katanya. Kok bisa-bisanya kamu bilang itu foto saya sendiri? Tahu nggak teman-teman, saya itu sangat merindukan ya, supaya apa? Supaya tidak terjadi debat-debat seperti ini. Hidup tentram. Apakah berhenti di Zakir Naik itu? Enggak berhenti. Lanjut terus, keturunannya banyak. Ada Nandar, namanya Evangelis Yonatan Nandar, namanya aja udah palsu, bohong. Coba namanya Evangelis Yonatan, padahal namanya nggak ada namanya Yonatan. Itulah kerjaannya orang Islam. Karena memang apa? Di dalam agama Islam memang diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Boleh orang Islam itu bohong dalam 3 hal. Gitu loh. Dibilang katanya saya fitnah lagi, bohong. Bahkan di dalam tafsir kitab sucinya orang Islam, dalam tafsir Kementerian Agama itu dikait-kaitkan kok dengan agama Kristen, diambil dari Bible. Gitu loh. Giliran dijawab penistaan agama. Bahkan nih sudah banyak ini ya. Yang ini, nih dia bilang apa nih? Saya barusan upload di VT saya nih. Namanya Arya namanya Arya dia nih. Dia bilang apa si Arya? Nih, saya ini kan ya, saya putarkan ya. Tapi cuman ngomong doang. Nih. Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering kelek. Mana? Mana yuk? Justru ya, kalau nanti kalian membuat laporan polisi, nanti terbukti di persidangan. Ya, terbukti di persidangan nanti. Biar siapa ini nih? Karena apa nih? Saya punya gambar-gambar bagus buat kalian nih. Ketika orang Islam nih, ulama Islam nih. Ini ulama Islam nih. Ketika ulama Islam membahas agama Kristen, dilindungi sama kepolisian. Kawal saudara-saudara, kawal. Iya kan? Dakwah. Walaupun ulamanya bahas-bahas kitab suci orang, membahas agama orang, bahas Bible orang, namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen nanggapi, ada juga polisi dikawal juga, tapi dikawal masuk sel. Itulah indahnya negara kita tercinta. Gitu. Ya, jadi jangan tukang kesurupan kalian. Surup yang nyata kalian ini. Nah, itulah teman-teman ya, ketidakadilan ini itu membuat saya itu tidak tahan, saya teman-teman. Harus saya bersuara. Karena sudah saya diamkan. Gitu loh. Sudah berapa lama saya ya diskusi tapi saya tidak pernah menyuarakan seperti ini. Sekarang saya sudah waktunya bersuara. Gitu teman-teman ya. Nah, maka kalau kita bersuara seperti ini, nggak bisa kita bersuara di Konoha. Nggak bisa. Ya, saya harus meninggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Saya tinggalkan kediaman saya tinggalkan pekerjaan saya. Supaya saya bisa bersuara. Supaya suara kita ini didengar oleh bapak-bapak yang di DPR sana. Ya,
Supaya ini jangan dibiarkan larut-larut. Yang Islam aja bahas agama Kristen. Wah, nggak ada ininya teman-teman, ya. Nih, misalnya seperti kedua orang ini nih. Nih, Dondi sama Irina Andono. Kalau bahasa agama Kristen, macam nggak ada hukum. Ya, menjelek-jelekkan Paulus terus dia. Ya kan? Padahal Muhammad sama Allah aja nggak pernah ngomong-ngomong Paulus. Kalau kamu datang ke sini, ya kan, tidak tahu duduk perkaranya, kamu nyimak dulu, ya. Kenapa bisa seperti itu? Disimak dulu, gitu loh. Jangan asal cuap-cuap aja. Seperti itu ya. Yo, silakan. Kita itu ya teman-teman. Saya lupa, saya mau ngomong. Itulah alasan saya teman-teman, saya itu punya cita-cita supaya kita bisa bersuara dari sini sampai suara kita itu didengar dan sampai kita menjadi perhatian oleh pengurus negara kita ini teman-teman, ya. Nah, dari sini saya teman-teman mengajak kepada teman-teman, mari teman-teman kita support pendirian Rumah Apologet supaya kita bisa bersuara, ya. Kita bisa jawab orang-orang seperti mereka ini, seperti Dondi, Irina Andono ini. Nah, teman-teman bisa mampir ke profil saya ini ya teman-teman ya, ada di profil saya, ketik saja profil saya ini, lihat di berandanya ada link di situ untuk berkolekte. Teman-teman klik saja link YouTube-nya itu, nanti teman-teman bisa lihat semua, ada nomor rekening semua. Support teman-teman ya. Saya harapkan kita semua bersatu padu supaya kita bisa mendirikan tempat berapologet dari sini dan kita bisa bersuara teman-teman dari sini ya. Teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada Maulana Yahya. Ya, Maulana Yahya. Selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Bang. Selamat siang ya. Silakan nyalakan kamera, Bang. Oke, Bang. Kemana Bang kameranya? Maulana Yahya? Mana kameranya Bang? Ya ini Bang. Ya, sudah saya Bisa, Bang? kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Nah, gitu bisa, kan Bang? enak. Sudah. Ya, Bang Maulana Yahya, apakah Anda seorang Muslim? Saya kejawen, Bang. Oh, bukan Muslim. Kejawen. Di KTP tertulis apa? Ya Hindu, Bang. Kok mikir-mikir ini? Ya, Bang. Ini Bang sama dengan Bang Edis lah. Mirip-mirip lah. Setuju aja saya kalau ke Bang Edis. Oke, setuju. Ya, baiklah Bang. Ya, jadi kita beri kesempatan dulu kepada yang Muslim ya Bang ya. Tuh, Bang, dilanjut dulu, Bang. Ini tanya apa saya akan bisa jawab, Bang. Saya tanya ke Bang Edis. Ya, masalahnya Bang langsung kejawen dijawab gimana? gitu aja. Masalahnya Abang tidak Saya percaya kan agama ketemu, Islam. Kenapa, Bang? Anda percaya dengan Islam? Percaya semua saya, Bang. Percaya. Ya, saya cuma Bang pesan Edis begini. saya percaya. Ya, saya ada pesan. Di dalam agama Gimana, Bang? Islam, umat Islam itu diizinkan oleh Muhammad itu untuk berdusta dalam 3 hal. Nah, dan itu mungkin Anda sedang mempraktekannya. Nah, tapi saya yang tidak diterima di sini orang yang tukang berdusta. Baik ya, kita lanjutkan kembali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ada sebentar. Anak kampung. Oke, kita kasih naik anak kampung. Ya, ini ada 12.500 orang yang menyaksikan. Ya, silakan anak kampung, apakah Anda seorang Muslim? Halo, anak kampung?
Anak kampung. Oke, baik ya, saya kasih turun ya, kasih turun. Teman-teman yang memberikan gift, saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Teman-teman silakan ya, bagi yang mau mensupport bisa mampir ke beranda saya teman-teman ya. Atau bagi teman-teman yang tidak tahu ya, bagaimana melihat beranda, ada link di situ. Lewat sini teman-teman ya. Untuk kolektor rumah apologet, teman-teman bisa support di sini. Ya. Karena kita ini berapologet ini bukan dalam sebulan 2 bulan teman-teman ya. Karena kita sudah bisa memprediksi bahwa mereka itu tidak akan berhenti. Ya, Zuma dan kawan-kawan, ya, Uncup PI dan kawan-kawan itu mereka nggak akan berhenti. Mereka bikin alasan kita menjawab kita, padahal botol-botol itu kita jawab. Ya, kita yang menjawab mereka. Dia bilang katanya, karena kalian, botol. Kalau teman-teman ditanya, ya, kalau teman-teman ketemu sama Uncup PI, pertanyaan sama dia itu cuma satu aja, jangan yang lain-lain. Saya masih melihat orang mau aja nanya yang lain-lain. Tanyain masalah Nagita, udah. Dia kan bilang jawabannya, saya kasih 20 juta bagi yang membuktikan. Pak Regar itu yang bisa membuktikan, dia kasih naik. Oh, tapi Uncup PI ketakutan. Makanya bilang sama Yusuf PI, gimana Anda menantang membuktikan, tapi si Pak Regar mau naik nggak Anda kasih? Makanya kasih naik itu Pak Regar. Berani nggak Uncup PI? Mana berani dia? Ya, ayo kita kasih naik ada. Sebentar ya, kita kasih naik ada Bung Badar. Bung Badar. Ya, selamat malam Bung Badar. Halo Bung Badar. Halo, selamat siang. Selamat siang Bung Badar. Selamat pagi menjelang siang. Ya, Bung Badar Muslim. Kristen. Oke, saya kasih turun dulu ya. Saya kasih turun dulu. Iya. Oke, silakan ya. Teman-teman yang non-muslim jangan mengajukan permintaan naik ya. Sekali lagi ini khusus yang muslim dulu kita kasih naik ya. Ada David Official. Halo David Official. Halo David Official. Halo? Oke, baik ya. Ya, Muslim Bang. Tidak terdengar Bang suaranya. Jangan dibisukan Bang. Ya, halo, Muslim halo. Bang. Muslim. Ya, silakan Bang. Silakan Bang David. Ya, gimana Bang? Oke. Kalau menurut Bang Edi sendiri, Tuhan itu satu nggak? Tuhan itu ada banyak Bang. Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Hindu, Buddha, beda-beda. Tapi kalau pertanyaan Anda Tuhan yang benar, nah itu. Tapi kalau Tuhan itu banyak. Bahkan saya percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang mempertuhan setan. Nah itu. Orang-orang yang korupsi, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan itu mereka bertuhankan kepada setan. Menurut Bible, menurut Injil, ya, apa yang Yesus katakan? Jika kamu hamba dosa, maka kamu itu melakukan kehendak-kehendak setan, seperti itu, kehendak-kehendak iblis. Karena kehendak-kehendak iblis itu adalah kejahatan itu. Iblis adalah bapamu, seperti itu. Oke, jadi yang dimaksud Bang Edis tentang apa ya, ibaratnya Bang Edis itu sebenarnya bagus ya untuk mendedikasi buat teman-teman Muslim itu sebenarnya baik. Soalnya yang dibahas masalah hakikatnya tuh baik banget. Saya suka sebenarnya. Tapi kenapa Anda masih Islam? Gini.
Islam itu kan hanya status di kenegaraan ini kan gitu. Kalau keimanan itu bukan antara Muslim dan Kristen, tapi bagaimana kita bisa yakin bahwasanya apa ya, yang membuat langit dan bumi itu ya itu tadi. Baik. Gini Bang. Kebenaran tuh. Ya, gini Bang. Jadi orang itu tidak diselamatkan atau orang itu tidak berada di jalan yang benar karena dia tahu siapa yang bikin langit dan bumi, Bang. Itu perkara yang sangat subjektif. Bang, kalau orang tahu yang bikin langit dan bumi ini, terus dia pekerjaannya itu korupsi, mencuri, bersaksi dusta, merampas hak orang miskin, itu gimana Bang menurut Anda? Apakah dia akan berada di jalan yang benar? Nggak sesuai, nggak ada yang... Iya, yang saya heran kenapa sih kalian ini ributnya masalah siapa yang bikin langit dan bumi. Terlalu ruwet Bang, terlalu ruwet itu Bang. Kita itu nggak menyaksikan Bang, nggak kita lihat siapa yang bikin langit dan bumi ini. Itu masalah keimanan. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini sebenarnya Anda itu ngikutin siapa gitu loh. Ya kalau dari segi perjalanan ya kan, kalau dari awal mungkin saya dikenalkan sama orang tua dari Islam kan. Kalau Islam itu kan ingin selamat lakukan ajaran Muhammad awal dari perjalanan, ya kan, dari thariqahnya. Ini statement penting nih Bang. Kalau pengen selamat ikutilah ajaran Muhammad gitu ya. Ya, itu perjalanan awal. Baik, gini Bang, Muhammad ada di mana Bang? Muhammad kan ada di Mekah, udah dikubur, udah mati. Bagaimana kita bisa memuliakan Muhammad? Ya Muhammad itu kan makhluk. Oke, bukankah Anda ya semuanya makhluk? Gini Bang, kan? apakah Muhammad sudah selamat? Wallahu alam. Tadi katanya kalau mau selamat ikutin ajaran Muhammad, sedangkan Muhammadnya nggak selamat, gimana Bang? Itu perjalanan. Kita dikenalkan awal lahir. Sedikit Bang, sedikit. Gini loh, gini. Gini Bang ya, gini. Orang Islam sampai hari ini masih bersolawat, betul? Kebanyakan. Anda nggak bersolawat? Saya nggak bersolawat sekarang. Oh, berarti Anda nggak percaya sama Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada perintahnya Bang, supaya kalian bersolawat, betul? Ya mungkin buat orang-orang yang bersolawat ya. Kalau aku udah nggak bersolawat. Berarti Anda nggak percaya lagi sama Al-Quran? Bukan nggak percaya, cuman... Makasih Bang. Kak, bukan nggak percaya, cuman di situ kan adalah tuntunannya awal dari syariatnya. Kan gitu. Kalau bahasanya seperti itu. Al-Quran itu kan ada... Oke, kita persingkat aja. Gini Bang. Intinya umat muslim sampai hari ini masih minta-minta supaya Muhammad diselamatkan, betul? Iya, betul. Nah, betul. Berarti Muhammad udah selamat atau belum? Kenapa? Berarti Muhammad udah selamat atau belum? Ya kalau dari bahasa itu wallahu alam Bang. Saya gini. Kalau sudah selamat, kenapa minta-minta supaya Muhammad diberi keselamatan? Mungkin buat orang-orang yang minta, kan gitu. Iya, orang-orang yang minta itu kan bilang begini, ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad, kan gitu kan? Ya Allah, limpahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad, betul? Iya. Nah, kalian minta kepada Muhammad supaya Muhammad diberi keselamatan, berarti Muhammad udah selamat belum? Wallahu alam. Saya bahas lagi wallahu alam. Oke lah, kita sekarang ke tema bahasan Bang. Gini, kenapa Anda mempercayai kebohongan? Dari awal ya. Bukan kebohongan sih. Kalau menurut aku sih bukan kebohongan. Ya mungkin dari statement dari Bang Edis bisa membuat kebohongan. Tapi kalau menurut aku Tuhan itu tidak pernah membuat kebohongan. Saya nggak bahas Tuhan Bang. Kalau Tuhan itu nanti yang mana? Anda bicara Tuhan ini ke arah mana? Gini. Oke. Al-Quran mengatakan bahwa kitab ini menjelaskan segala sesuatu. Itu kebohongan atau bukan? Bukan.
Betul, berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Menjelaskan segala sesuatu, dan di situ juga menjelaskan tentang perjalanan makhluk. Enggak, bukan perjalanannya. Saya minta Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Betul itu, bukan kebohongan? Benar. Oke. Benar. Baik, kalau Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, Bang, yang menjadi pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran kenapa umat Islam berkitan. Gunanya apa? Itu adat sih sebenarnya, Bang. Turun temurun. Oke lah, Bang, kita undang dulu kesempatan ya kepada muslim yang lain ya, Bang ya. Kok gitu? Kok Enggak, karena Abang nggak nyambung. Gini aja, Bukan pertanyaan gini, Bang. Pertanyaan saya, gini Bang. Pertanyaan saya, apa pertanyaan saya tadi? Iya kan tanya di kitab, di Al-Quran, kenapa ada seperti yang di hitam Enggak. gitu. Coba bikin dulu bagan, susun apa yang saya maksudkan, coba. Coba diulang. Saya ulangi ya, kalau satu kali ini masih gagal paham juga, berarti kita selesai ya. Menurut Al-Quran, dengerin Bang. Ya. Menurut Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Ya, Anda percaya? saya percaya. Oke. Kalau begitu, tolong jelaskan menurut kitab yang menjelaskan segala sesuatu itu, gunanya sunat apa? Gak ada sih, Bang, di dalam Al-Quran. Berarti bohong nggak bahwa Quran menjelaskan segala sesuatu? Ya enggak. Nah, makanya saya bilang, Bang, disinilah kita buntu. Saya kasih contoh nih. Ya. Nih, Oke. premis pertama. Di dalam gelas ini ada ayam. Itu premis pertama. Premis kedua, setelah diperiksa di dalam gelas tidak ada ayam. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, berita tentang di dalam gelas ini ada ayam adalah sebuah kedustaan, betul? Betul. Nah, sekarang ini Al-Quran. Al-Quran ini mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu. Itu premis pertama. Premis kedua, sebuah pertanyaan. Apa gunanya umat muslim berkitan menurut Al-Quran? Anda tadi jawab. Al-Quran tidak menjelaskan apa gunanya kitan. Pertanyaan saya, berita tentang Quran menjelaskan segala sesuatu itu menjadi kebohongan atau tidak di situ? Kesimpulannya. Kalau kesimpulan aku sendiri sih enggak ya, karena itu firman ya. Oke lah Bang ya, kita beri kesempatan muslim yang lain ya Bang ya. Diturunin. Nah, ya mau gimana Bang? Oke lah, sampai ketemu Bang. Sakit nanti kepala saya Bang, habis nanti Panadol. Aduh, berat bener. Itu simpel aja loh teman-teman muslim. Kurang simpel bagaimana saya memberikan pengetahuan kepada kalian. Ini kurang simpel yang gimana lagi? Aduh, ini udah 13.900 orang. Yuk, silakan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Kaze. Ya, sudah 14.000 orang ya teman-teman ya. Mari teman-teman muslim ya, tolong. Saya pengen ini Anda memberi jawaban yang jelas nih, yuk. Kaze, apakah Anda muslim? Kaze. Ada suara nggak? Ya, kedengaran Bang, ada suara. Anda muslim? Iya, saya muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Gak usah, lagi ngerokok Bang. Keben nanti. Baik, saya turunkan ya, Oke, ada Amir. Ya, selamat. Aduh, terpental. Kita ada Ibnu Kalam. Iya, saya heran dengan mereka ini. Aduh.
Iya, Pak Ibnu Kalam, silakan nyalakan kamera Pak Kalam. Sudah. Enggak Jumatan Pak Kalam. Ya, silakan. Enggak Jumatan. Salat Jumat. Gimana? Ya, salat Jumat. Salat Jumat. Sudah selesai? Sudah. Iya, apakah Pak Kalam masih juga percaya dengan kebohongan? Enggak. Kebohongan itu enggak boleh dipercaya. Baik. Menurut Al-Qur'an Pak Kalam, Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu. Saya percaya. Ya, itu tertulis di dalam surat An-Nahl nomor 89. Percaya. Oke. Kalau Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan apa gunanya sunat menurut Al-Quran, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Berarti termasuk di situ sunat. Silakan, apa gunanya sunat? Langkah berikutnya adalah Quran surat 2 ayat keempat. Ya, silakan harus membaca dibaca. kitab-kitab sebelum Al-Quran dan percaya dan mengamalkan. Bagaimana? Oke. Harus membaca, harus mengimani, mengamalkan Quran surat 2 ayat keempat. Berarti Quran nggak menjelaskan segala sesuatu. Pak Kalam. Yang menjelaskan segala sesuatu Al-Quran apa kitab-kitab sebelumnya? Kitab-kitab sebelumnya. Loh, bukan Al-Quran Pak Kalam. Coba Pak Kalam, ada Al-Quran nggak di situ? Kan Al-Quran memerintahkan bertanya kepada kitab sebelumnya, maka lengkaplah Al-Quran itu. Oh, jadi menurut Pak Kalam, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk belajar kepada kitab-kitab sebelumnya. Betul. Untuk menjelaskan segala sesuatu. Betul. Oh, gitu. Jadi Quran suruh. Berarti menurut Quran kitab yang menjelaskan segala sesuatu bukan Al-Quran. Bukan. No, Taurat berarti dan Injil. berarti ayatnya dirubah dulu. Tidak dirubah, kan tertulis dalam Al-Quran. Orang yang beriman, orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Coba surat berapa? Coba. Quran surat 2 ayat keempat. Coba apa bunyinya? Orang yang beriman ialah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Itu kan cuma percaya, nggak menjelaskan. Ya, kan kalau diperintahkan harus mengimani, melaksanakan, membaca. Aduh, ini berat ini teman-teman. Iya, jadi umat Muslim itu kalau sunat gini. Tidak berat. Pak Kalam. Yang berat itu yang mengamalkan. Oke, Pak Kalam, Muhammad sunat nggak? Menurut informasi sunat. Sunatnya umur berapa? Ada di dalam kitab Brasanji. Iya, sunatnya umur berapa? Tidak dijelaskan. Aduh, tambah pening. Baca kitab Abu Ja'far Al-Brasanji. Abu Ja'far ya, ya. Gini Abu Pak Ja'far Kalam, Al-Brasanji. ada 3 hadis atau ada 3 riwayat yang meriwayatkan tentang sunatnya Muhammad. Pertama, dikatakan Muhammad itu sunat dalam keadaan terlahir dalam keadaan sunat. Ya, simpan siur itu bertanya hadisnya. Kemudian Pernah saya yang baca. kedua, dia disunat malaikat. Ya. Yang ketiga, dia disunat Abdul Muthalib. Ini gimana nih? Apa jangan-jangan malaikatnya itu Abdul Muthalib? Jadi makanya saya bilang begini Pak Kalam, saya itu tidak melihat kejelasan di dalam agama Islam ini Pak Kalam. Betul, sampai hari ini bahkan Tuhan tidak jelas. Iya, tapi kenapa? Makanya itu Pak Kalam, kenapa Pak Kalam masih Islam? Makanya bantu saya supaya orang percaya kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran, bantu saya. Iya, makanya begini Pak Kalam, pertama-tama baca dulu Bible atau Injil ya dengan apa namanya benar gitu, baca dari awal sampai akhir. Jangan cari-cari kesalahan, seperti Nandar.
Kan Anda baca Alkitab cari-cari kesalahannya. Gini, pertama-tama Pak Kalam, ketika Anda sudah membaca Bible, membaca Injil, pastilah Anda otomatis akan meninggalkan Muhammad dan meninggalkan agama Islam. Enggak. Karena ada ayat, ada ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, siapa yang tidak melawan kita adalah golongan kita. Oke, Jadi apakah Muhammad begini, jangan menjadi batu sandungan. Nanti setelah mereka percaya baru memilih. Oke, Pak Kalam, menurut Injil. Saya penjalanya, sampean yang membaptis. Oke, gini Pak Kalam, menurut Bible, menurut Injil, apa kata Tuhan Yesus di dalam Injil? Ya. Pada hari berbangkit, pada kehidupan selanjutnya, manusia tidak kawin dan dikawinkan, betul? Betul, betul. Nah, tapi kata Muhammad yang sebaliknya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan mereka dilemparkan ke surga yang terendah. Ya, ada ayatnya. Pak Kalam, lihat ya Pak Kalam ya, lihat Pak Kalam. Menurut Al-Quran, orang-orang yang bertakwa akan diberi gadis-gadis yang berpayudara besar, betul? Betul. Betul nggak? Betul. Berarti surganya Muslim untuk laki-laki doang, betul? Condong begitu. Iya, Condong nih seperti coba. itu. Ini mungkin teman-teman yang saya turunkan ke bawah sedikit ya nih. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Waqaiba atroban, betul? Ya, betul. Dan memang pernah dipertanyakan oleh umat Islam di zaman Nabi Muhammad. Kenapa ayat-ayat Al-Quran kebanyakan untuk laki-laki? Terus? Ya, maka turunlah ayat yang mendukung bahwa orang perempuan beriman juga diapresiasi. Ada ayatnya itu. Oke, untuk apa ini perempuan-perempuan berpayudara besar untuk wanita untuk apa? Buat bantal. Bang. Wah, macet-macet kan Pak Kalam kan? Ini ayat yang berbicara tentang orang berbeda aja. Suaranya macet-macet sudahan Pak Kalam. Pak Kalam bisa benarkan dulu sinyal. Arab beda. Sudah mulai macet-macet dia teman-teman. Oke lah ya, kita turunkan dulu nanti Pak Kalam bisa naik kembali ya Pak Kalam ya. Namanya dia macet-macet teman-teman, macet-macet. Ya, sekali lagi ya teman-teman ya. Tidak mungkin seseorang percaya kepada Tuhan Yesus di detik yang sama dia percaya kepada Muhammad. Itu mustahil. Ya. Karena apa yang diajarkan Yesus dengan yang diajarkan Muhammad itu bertolak belakang. Jauh. Yang diajarkan Yesus bertobatlah. Yang diajarkan Yesus hidup di dalam kebenaran. Yang diajarkan Muhammad sebaliknya. Barang siapa yang mengucapkan syahadat, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, masuk surga. Walaupun mencuri, ya, walaupun berzina, iya, itu. Dibilang lagi fitnah lagi saya katanya. Dibilang fitnah lagi saya katanya. Aduh, gimana saya ini teman-teman, ya. Memang itu ajaran agama Islam, dibilang saya fitnah. Yo, ini ada Cynthia nih. Cynthia ini udah berapa kali naik ini? Saya coba satu kali lagi ya. Kalau dia masih tidak juga berbicara atau masih juga naik cuman diam-diam saja, kita blokir. Wah, terpental. Nah. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Jo Satria Soid. Ya, Jo Satria. Halo. Ya, Muslim Bang. Kameranya mana nih, buka kamera ini. Shalom Bang. Ya. Oh, kupikir tadi Muslim Bang. Cuma mau ngucapin selamat Paskah Bang.
sebagai salah satu pendengar abang. Ya, sama-sama Terima kasih, bang. Bang. Di sini masih belum mulai. Oke bang ya, kita undang yang muslim ya. Siap bang, siap. Oke, Bang, ya. siap. Oke, Shalom, sama-sama shalom. bang. Shalom. Ya, saya turunkan ya. Ya, kita kasih naik ada Sifas. Ya, Sifas muslim bang. Assalamualaikum. Selamat siang. Ucapin assalamualaikum lagi muslim Ya, Bang, bang. gimana? Bang Sifas muslim. Muslim itu bang tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang Yahudi maupun Nasrani. Terus lalu apa? Mau gimana? Bang, Ya, salibun, Anda kan tadi datang kemari mengucapkan assalamualaikum. Oke. Bang bisa tenang dulu bang, tenang dulu anunya, jin korinnya. Ya, oke. Ini yang macet-macet Anda saya itu atau dia dukun teman-teman? ya? Kok tahu jadi korin? Ini yang macet-macet saya atau dia teman-teman? Saya. Oke, Bang. Menurut Muhammad, apakah boleh mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani? Boleh. Boleh? Boleh. Nggak boleh, Bang. Gimana? Ya, itu kan kata kamu, bukan kata Nabi Muhammad. Kata saya. Ya, iya. Baik. Ya teman-teman ya, kita harus sabar karena tiap hari makin banyak pasien kita orang-orang Islam yang nggak tahu apa-apa tentang agama Islam ya teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jadi kita harus tiap hari teman-teman, tiap hari kita harus sabar ya teman-teman ya. Oke. Jadi itu katanya itu katanya ajaran saya. Dia udah nggak percaya sama Muhammad. Oke. Kita balik dulu kamera, kita balik kamera ya. Sabar ya bang ya. Kita balik kamera dulu bang. Nih bang. Oke, abang bisa baca kan? Nggak seperti Muhammad katanya buta huruf kan? Ya sama, saya buta huruf orang saya. Berarti abang buta huruf juga? Ya iya, coba bacain. Oke, saya bacain. Oke. Baik ya, saya bacakan bang. Ini ya sebuah hadis nih, hadis riwayat Muslim ya. Baca Nomornya Arabnya dulu, bos. Oh, jadi artinya ini salah. Artinya salah. Arabnya dulu, baru artinya. Oh, artinya salah. Waduh. Dikit loh ya. Ini ya. Berarti ini yang terjemahin bengak ini bang. Makanya Arabnya dulu, bos. Ya udah, bacalah Arabnya bang. Bacalah Arabnya. Arabnya dulu, coba. Ya silakan baca Arabnya. Anda itu lo baca. Lu harus baca. Waduh. Berkata Rasulullah, jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Betul? Itu loh, Arabnya dibaca dulu, Edis. Oke, baiklah, kita buang dia ke laut ya. Orang seperti ini ya mau gimana lagi. Anda mau baca Arabnya 1000 kali. Ini artinya ya gini-gini juga, botol. Nih loh, kalau kamu jadi orang Islam, kamu harus seperti ini. Jangan memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka.